dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi/2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Oh, hai teman-teman, kembali bertemu saya dengan Alvin Lim di Quotient TV. Netizen yang terhormat, jadi hari ini ada berita ya, sesuai dengan yang saya prediksi bahwa akhirnya Peggy Setiawan itu dibebaskan karena memang saksi yang melihat dia ini cuma satu orang ya, yaitu si Aep, dan itu pun melihat dari 100 meteran. Tapi satu saksi ini bukanlah sebuah alat bukti ya, satu saksi bukan saksi ya. Jadi sudah pantas dan sudah benar hakim pengadilan negeri memutuskan Peggy Setiawan ini harus dibebaskan ya, karena penetapan tersangkanya tidak sah. Teman-teman, hal ini sudah saya bicarakan di podcast saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya di podcast sebelumnya itu yang bicara tentang Vina itu sudah beberapa. Di Abraham Samad, di Richard Lee, di situ ya. Dan saya notice bagaimana ya bahwa ini adalah bukti, salah satu bukti kemunduran dari Polri. Saya sudah panjang lebar mengkritik Polri untuk berubah, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihatlah, saya punya podcast ini mungkin paling keras. Saya bilang, Kapolri, Polri itu tolong ya, jangan mengkriminalisasi masyarakat. Taati KUHP ya dan KUHP di dalam kalian melakukan penyidikan ya, di dalam kalian menetapkan tersangka ya, dalam hukum pidana ini harus ikutin KUHP, karena seringkali seperti yang saya bilang KUHP itu mereka nggak ikutin, dan ketika ya kasus itu sudah menjadi sangat besar seperti kasus Joshua dan kasus Vina Cirebon ini ya, maka seluruh wartawan, seluruh masyarakat memantau, sehingga otomatis hakim itu tidak berani untuk masuk angin dan tendensi bergerak lurus, teman-teman ya. Nah, apalagi bukan hanya kasus Vina, teman-teman juga melihat bagaimana kasus Afif Maulana, bagaimana seorang Kapolda yang justru malah berperang terhadap no viral no justice. Teman-teman bisa lihat sebelumnya kan di situ. Jadi ini menunjukkan keanehan. Masyarakat memberikan kritik, bukannya diterima, bukannya berubah, tapi dia selalu menyangkal. Seperti Vina juga pertama kali menyangkal. Ya, Polda Jabar selalu bilang, enggak, itu nggak salah tangkap, memang itu orangnya gitu kan. Tapi ternyata sekarang hakim berpendapat lain. Teman-teman, ya, inilah makanya kenapa yang saya sangat sayangkan. Saya itu sangat sayang pada Polri ya. Saya mau mereka menjadi baik. Saya mau aparat Polri itu menjadi aparat-aparat teladan yang patut dicintai, patut dihormati sama masyarakatnya. Tetapi kalau tindakan mereka seperti ini, ya, mengkriminalisasi masyarakat, kita bukti kenapa kita bilang mengkriminalisasi. Karena sudah jelas pengadilan itu mengalahkan kepolisian, teman-teman ya. Jadi ini saya harap bisa menjadi titik balik dan bisa menjadi keprihatinan bagi Polri untuk berubah. Kalau mereka tidak mau berubah, saya yakin nanti masyarakat-masyarakat lain yang juga menjadi korban akan menimbulkan antipati dan kebencian terhadap Polri. Nah, itu yang kita berusaha hindari ya, teman-teman ya. Kita mau mendukung pemerintahan, kita mau mendukung hukum yang adil, kita mau dukung keadilan, teman-teman ya. Keadilan berdasarkan undang-undang di situ, dan undang-undang ini bukan hanya harus ditaati oleh masyarakat, tetapi oleh kepolisian juga ya, dan seluruh aparat penegak hukum. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum.